Tepat di hari ke-12 pencarian, barulah Thorik berhasil ditemukan di dasar jurang tengah terhimpit pohon. Tapi sayangnya, Thorik sudah tidak bernyawa lagi. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi guys, kalau kalian masih ingat dengan kisah hilangnya Thorik, siswa SMP yang hilang di Gunung Piramid tahun 2019, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita dan perlu kita waspadai ketika melakukan pendakian. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kenalin, nama gua Setia. Buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, tanggal 23 Juni tahun 2019, di saat liburan kelulusan sekolah, Thorik bersama 3 orang temannya, sebut saja namanya Sapril, Pungki, dan Rizky, mereka sepakat untuk naik ke Gunung Piramid. Ketika itu, mereka berangkat dari rumah salah satu teman mereka yang bernama Pungki, menggunakan sepeda motor menuju ke base camp Gunung Piramid. Setiba di base camp, mereka mampir ke rumah salah satu warga yang gak jauh dari base camp untuk menitipkan sepeda motor mereka. Bapak pemilik rumah nyaranin ke mereka untuk menaruh helmnya di dalam rumah beliau. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi mulailah mereka melakukan pendakian dan tiba di pos 2 sekitar jam 11 siang. Di situ mereka pun istirahat sejenak. Nah, nggak jauh dari pos 2 ini ada sebuah batu besar yang dililit oleh akar pohon. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, batu itu adalah salah satu batu yang dikeramatkan. Jadi, apabila ada pendaki atau siapapun yang hendak menuju ke puncak, disarankan untuk menaruh sebatang rokok di atas batu itu. Lalu Thorik bersama teman-temannya pun berembuk, apakah harus ikut menaruh rokok atau enggak. Akhirnya mereka pun mutusin untuk ikut menaruh rokok di batu itu, tapi naruhnya nanti setelah turun dari puncak. Setelah dirasa cukup beristirahat, Thorik bersama 3 temannya pun lanjut jalan menuju ke puncak. Sekitar 5 menit perjalanan, salah satu teman mereka bernama Sapril mengeluh kecapean. Akhirnya dia pun mutusin untuk tidak ikut ke puncak dan menunggu di dekat batu tadi sampai Thorik bersama temannya kembali turun. Jalur dari pos 2 menuju ke puncak piramid ini tergolong sangat curam karena memang di sisi kiri kanannya itu diapit oleh jurang yang cukup curam sehingga dikenal dengan istilah punggung naga. Sekitar jam 2 siang tibalah mereka di puncak Gunung Piramid. Karena cuaca ketika itu cukup panas, mereka pun mutusin untuk tidak berlama-lama di puncak. Hanya sekitar 15 menit lalu turunlah mereka kembali ke pos 2. Ketika mereka turun dari puncak, kabut mulai turun. Thorik berada di posisi paling depan, sementara Pungki dan Rizky berada di belakang. Thorik jalannya begitu cepat, sambil sesekali dia berlari sambil melompat. Sementara Rizky dan Pungki jalannya begitu lambat. Dan tanpa disadari, Thorik sudah terpisah jauh dari Pungki dan Rizky. Setelah hampir tiba di pos 2, terdengar suara teriakan Sapril. "Woi, Thorik mana Thorik?" Semula mereka berpikir kalau Thorik ini bercanda, jadi dia ngumpet. Karena memang seharusnya Thorik sudah nyampe duluan ke tempat itu. Akhirnya mereka pun beristirahat sambil menunggu Thorik tiba. Tapi setelah beberapa saat ditunggu, Thorik enggak juga muncul sampai menjelang maghrib. Akhirnya mereka bertiga mulai panik. Mereka pun mencari Thorik di sepanjang jalur menuju puncak dan di sekitar tepi jurang, sambil sesekali memanggil nama Thorik. "Thorik, Thorik!"
Buat kalian yang memiliki kisah pengalaman horor dan ingin berbagi, silahkan kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di link deskripsi. Sambil sesekali memanggil nama Torik. Torik, Torik. Tapi Torik enggak juga muncul. Sampai waktu maghrib pun tiba. Akhirnya mereka pun kembali berembuk. Apakah tetap terus mencari Torik atau segera turun dan melaporkan ke orang tuanya Torik kalau Torik hilang di gunung itu. Lalu mereka pun mutusin untuk segera turun dan melaporkan Torik ke orang tuanya. Nah, ketika jalan turun, kembali mereka bertemu dengan batu besar yang dililit oleh akar tadi. Lalu dia pun menaruh sebatang rokok di atas batu itu dan lanjut jalan menuju ke base camp. Setiba di base camp, mereka langsung menuju ke rumah tempat mereka menitipkan kendaraan dan langsung mengambil helm. Di situ pemilik rumah tampak curiga karena helm ada 4, tetapi orang yang mengambil hanya 3. Tapi sekali lagi pikiran itu beliau abaikan. Lalu lanjutlah mereka pulang menuju ke rumah Sapril dan melaporkan ke orang tuanya Sapril kalau Torik hilang di gunung itu. Setelah mendengar laporan mereka bertiga, orang tuanya Sapril langsung menuju ke rumahnya Torik dan melaporkan ke orang tuanya Torik. Mendengar anaknya hilang, orang tuanya Torik pun kaget. Loh, kok bisa hilang? Setelah diceritakan kronologisnya, orang tuanya Torik langsung melaporkan ke pihak Polres setempat. Dan malam itu juga orang tuanya Torik, orang tuanya Sapril, dan pihak terkait langsung menyisir tempat terakhir di mana mereka melihat Torik. Tapi sayangnya Torik belum juga ditemukan. Sampai keesokan pagi, semua tim pencarian dibantu tim relawan terus mencari Torik. Tepat di hari ke-12 pencarian, barulah Torik berhasil ditemukan di dasar jurang tengah terhimpit pohon. Tapi sayangnya Torik sudah tidak bernyawa lagi. Lalu jenazah Torik pun dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan untuk diautopsi. Setelah dilakukan autopsi, jenazah Torik pun dikembalikan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Oke guys, itu tadi kisah hilangnya almarhum Torik di Gunung Piramid tahun 2019. Nah, dari kisah Torik tadi ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian dan perlu kita waspadai ketika kita melakukan pendakian. Di antaranya yaitu jangan sekali-sekali terpisah atau sengaja untuk berpisah dari rombongan pendakian. Dan hormatilah adat istiadat atau kearifan lokal dari masyarakat setempat. Dan yang terpenting, jangan memaksakan diri ketika kondisi kita tidak memungkinkan untuk meneruskan pendakian, apalagi memaksakan diri untuk sampai ke puncak, kalau memang itu bisa membahayakan diri dan rombongan kita. Atau mungkin dari kalian ada hal-hal penting lain yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai. Silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torik bersama 3 orang temannya tepat di hari ke-12 pencarian barulah Torik setelah dilakukan autopsi